Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Kenalkan, saya Faryati dari SDN Karangdawana 4. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang sholat subuh. Baiklah. Sholat memiliki arti yaitu doa. Sedangkan menurut istilah, sholat merupakan ibadah yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan mengucapkan salam dengan syarat dan ketentuan tertentu. Syarat dan ketentuan tertentu itu adalah termasuk dalam syarat-syarat untuk memulai sholat, seperti harus wudu, harus suci, itu kan, harus suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Kemudian dengan doa-doa yang sudah ditentukan oleh agama kita, seperti itu. Kemudian dalil perintah sholat yaitu ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Yang artinya, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi sholat itu sudah ada dalilnya, maka dari itu wajib hukumnya untuk dilaksanakan. Kedudukan sholat dalam Islam, yaitu yang pertama, sholat adalah kewajiban utama. Ya, karena sholat termasuk dalam rukun Islam. Kemudian yang kedua, sholat merupakan pembeda antara muslim dan kafir, yaitu orang muslim pasti sholat, pasti, tidak ada pengecualian, ya. Bahkan orang sakit pun harus sholat, tapi dengan ketentuan yang sudah diberikan, yaitu bisa dengan berbaring, bisa dengan duduk, gitu kan. Kemudian yang ketiga, sholat alasan tegaknya agama seseorang, ya, karena ada pepatah mengatakan sholat adalah tiang agama. Maka sholat itu sangat penting. Dan kemudian amalan yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Maka dari itu sholat itu harus dilaksanakan, wajib hukumnya. Kemudian di sini ada 5 macam sholat fardu yang harus kita kerjakan dalam satu hari, yaitu ada sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Untuk sholat subuh sendiri, pertama yaitu berjumlah 2 rakaat. Waktunya itu dimulai sejak munculnya fajar syidik, yaitu cahaya putih yang melintang di ufuk timur sampai ketika matahari terbit, yaitu waktunya sekitar pukul 4:30 pagi sampai 5:30 pagi, atau ketika matahari belum terbit sampai jam 6 kurang 15 juga masih boleh, cuma itu udah terlambat banget ya. Kemudian ada doa kunut. Di sini doa kunut ini sifatnya adalah sunnah, jadi boleh ada yang menggunakan dan boleh juga tidak ada yang tidak menggunakan gitu. Kemudian niat sholat subuh yaitu tusolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala, yang artinya aku niat melakukan sholat fardu subuh 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, sholat zuhur, yaitu berjumlah 4 rakaat, dimulai saat matahari telah condong ke arah barat sampai tiba waktu asar. Nah, perkiraan waktunya itu sekitar pukul 12 sampai jam 2:30 siang. Jadi ketika lagi siang-siang, teriknya itu adalah waktu sholat zuhur. Untuk niat sholat zuhur yaitu usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Artinya, aku niat melakukan sholat fardu duhur 4 rakaat menghadap kiblat saat ini karena Allah Ta'ala. Yang ketiga ada sholat asar, berjumlah 4 rakaat. Waktunya yaitu diawali saat bayangan sudah mulai turun, berakhir ketika matahari terbenam. Untuk di Indonesia menurut WIB kira-kira sekitar pukul 3:30 sampai 5:30 sore. Jadi ketika matahari sudah agak turun gitu kan, nggak terik-teriknya, nah itu masuk sholat asar sampai menjelang terbenamnya matahari. Kemudian niat sholat asar yaitu
usolli fardul asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Artinya, aku niat melakukan sholat fardu asar 4 rakaat menghadap kiblat saat ini karena Allah Ta'ala. Kemudian selanjutnya ada sholat maghrib, yaitu sholat yang berjumlah 3 rakaat. Waktunya adalah dimulai sejak terbenamnya matahari sampai masuk waktu isya. Untuk waktu kira-kira sekitar pukul 18.00 sampai 18.45 atau pukul 6 sore sampai pukul jam 7 kurang 15 menit. Nah, waktu maghrib adalah waktu yang sangat singkat, ya, sama singkatnya seperti waktu sholat subuh. Jadi maka dari itu cepat-cepat dilaksanakanlah waktu ketika sudah masuk sholat maghrib, karena waktunya sangat singkat. Nah, berbeda dengan sholat isya yang nanti akan dibahas. Kemudian yang sekarang adalah kita coba baca ya niat sholat maghrib, yaitu usolli faradul maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Artinya, aku niat melakukan sholat fardu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat saat ini karena Allah Ta'ala. Nah, ini waktu sholat isya adalah waktu sholat yang sangat panjang. Tetapi karena saking panjangnya, maka banyak sekali orang-orang yang malas melaksanakan sholat isya. Padahal waktu sholat ini, apapun itu panjang atau pendek, harus segera dilaksanakan, harus tepat waktu, tidak boleh ditunda-tunda. Nah, untuk sholat isya itu berjumlah 4 rakaat, dimulai sejak hilangnya cahaya merah atau syafaq di barat sampai terbit fajar sodik esok pagi. Untuk di Indonesia, menurut UIB kira-kira sekitar pukul 7 sampai jam 4 pagi. Nah, jadi waktu sholat isya ini ketika waktu maghrib sudah selesai, artinya matahari sudah hilang, benar-benar sudah mulai malam, gitu kan. Ini masuk sholat isya sampai pukul 4 pagi, yaitu melewati berjam-jam, gitu kan. Tapi saking panjangnya, alangkah baiknya tetap dilaksanakan tepat waktu, yaitu ketika sudah masuk waktu sholat isya langsung dilaksanakan. Jangan menunggu nanti-nanti, takutnya ketiduran terus belabas sampai sholat subuh, ya. Nah, untuk niat sholat isya sendiri yaitu usolli faradul isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat melaksanakan sholat fardu isya sebanyak 4 rakaat dengan menghadap kiblat saat ini karena Allah Ta'ala. Berikut adalah ada kata-kata yang artinya gini. Saya bacakan dulu ya. Sholat itu bukan part time, bukan juga sometime, apalagi no time. Harus full time dan juga on time. Karena nafi itu anytime. Artinya, sholat itu bukan paruh waktu, bukan juga sewaktu-waktu, apalagi nggak punya waktu untuk sholat. Tetapi sholat itu harus full time. Waktunya tuh harus benar-benar ada, gitu kan. Dan juga on time, tepat waktu. Sholat itu harus tepat waktu. Karena apa? Karena kematian itu kapan saja bisa datang menjemput kita. Kalau kita tidak melaksanakan sholat, amal ibadah apa yang akan kita jadikan pegangan untuk kita, bekal untuk kita nanti di akhirat. Maka dari itu, sholat fardu wajib dilakukan oleh setiap manusia. Ketika sholat fardu 5 kali sehari itu sudah dilakukan, maka bisa ditambah dengan sholat sunnah yang lainnya untuk menambah pahala-pahala. Dan untuk sholat fardu, jika dilakukan sendirian, maka akan mendapatkan pahala 1 atau disebut juga sholat munfarid. Tapi ketika dilaksanakan secara berjamaah, akan mendapatkan pahala 27 derajat. Maka dari itu, sholat yang paling agung itu adalah sholat yang dilaksanakan berjamaah. Apalagi untuk laki-laki sangat ditekankan supaya sering berjamaah seperti itu. Ya,
Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya, untuk Bapak Ibu sekalian. Sesungguhnya kebenaran itu hanya milik Allah, dan jika ada kesalahan itu adalah murni dari diri saya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.